Iya, selamat pagi semuanya. Selamat datang. Megumi. Iya, terima kasih, Kak. Selamat datang semuanya. Mana boleh lambaikan tangannya? Ada Raiden, ada Naimi. Kakak-kakak juga boleh sapa nih adik-adiknya nih. David, Kerin, ada Hosiana, ada Megumi, ada Alfredo, ada Jonas di situ. Belum kelihatan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kakak mau kasih tahu ini tata tertib apa yang harus kita patuhi ya. Yo, apa aja ya? Ya, adik-adik pasti sudah tahu ya, harus stay mute. Mic-nya harus ditutup. Kecuali kalau kakak-kakak pembina di sini kasih tahu adik-adik untuk bergantian buka mic ya, biar ketika kakak ngobrol, adik-adik bisa mendengar. Begitu juga kalau adik-adik mau ngobrol, kakaknya juga bisa mendengar ya, tidak berebutan. Lalu tata tertib berikutnya, ya betul sekali, adik-adik sudah bisa duduk tenang ya, dan dengar-dengaran ya, biar mengerti apa yang kakak ucapkan di sini ya, terutama kalau firman nanti ya. Yuk, apalagi? Aduh, stop coret-coret layar Zoom ya. Nanti kalau coret-coret nggak kelihatan isi apa nih layarnya ya. Lalu kita juga, oh ya, kalau ada mama papa yang mendampingi adik-adik di rumah, ya, tolong kalau ada adik-adik yang bertanya, tolong langsung dijawab ya, biar adik-adiknya bisa dapat jawaban yang cepat ya, dapat bimbingan dari mama papa. Pasti senang ibadahnya hari ini ya. Oke. Ini petunjuk reaction di Zoom. Tadi Kak Lili ajak adik-adik nih, kasih reaction smile yuk. Caranya seperti ini, ada titik-titik di bawah tuh 3 ya, lalu boleh diklik nih. Kalau Kak Vera klik, nah ada apa ya? Wah, ternyata keluar ini nih ya. Adik-adik boleh pilih, ada raise hand, angkat tangan, mau kasih jempol, mau tepuk tangan, kasih love, dan masih banyak lagi. Silahkan dipilih ya. Oke. Oh ya adik-adik, jangan lupa rename ya mama papa yang mendampingi. Nih di sini nih, diklik dulu rename-nya, lalu habis rename klik, diganti nama panggilan anaknya, biar kakak-kakak di sini bisa berinteraksi dengan mudah ya. Oke, adik-adik harus fokus juga nih sampai akhir ibadah ya. Nanti akan ada foto bersama dan ada breakout room. Di dalam breakout room kita bisa saling mengenal, bisa saling cerita, dan kalau ada yang mau didoakan boleh ya. Oke. Terima kasih Kak Surya. Nah, apa lagi ya? Kak Vera kok deg-degan ini ya. Wah, ada Kak Mary. Waduh, gimana ini ya? Aduh, ada Kak Mary nih di sini. Kenapa, Kak? Kok kayaknya nggak fokus ya? Kan kita lagi ibadah ya. Gimana ya Kak? Kalau fokus harus lihat sini ya Kak. Tapi Iya. kalau Kalau lihat kanan, lihat kiri, apa fokus, Kak? iya Kak. Kayak bingung Sebenarnya gitu. Kak Vera mau bilang ini nih loh Kak. Ingat nggak Kak Mary yang waktu itu kakak ke supermarket pernah pinjam tasnya Kak Mary ini Oh iya, iya. merah kan Aku buat Kak? dia kekurangan tas ya. Iya. Terus
Eh, Kak Vera takut ngomongnya, Kak. Kenapa, Kak? Kemarin kan tasnya harusnya isinya sedikit ya, Kak. Tapi karena Kak Vera isi penuh-penuh, nggak hati-hati, terus ini loh, Kak, pegangannya, Kak, Kok patah, putus? Kak. Waduh. Iya, Kak. Putusnya sih dari kemarin, Kak. Tapi Kak Vera takut mau bilang Kak Mary. Nanti diganti ya, Kak. Nggak Kak usah, Mary Kak. jangan Nggak usah. marah Nggak ya, usah Kak. ganti. Nggak apa-apa kok. Bener, Kak. Iya. Saya udah Kok senang kamu... Kak Vera mau jujur. Aduh, puji Tuhan Kak Mary nggak marah. Wah, Kak Vera senang nih. Kak Vera mau belajar jujur aja deh. Iya, betul, Kak. Iya. Kak Mary, kok nggak marah, Kak? Karena Kak Vera udah jujur sama saya. Mau kasih tahu kebenarannya. Gitu ya, Kak. Oke, Kak. Karena Kak Mary memaafkan Kak Vera dan Kak Vera udah belajar jujur, Kak Vera janji, Kak, besok Kak Vera hati-hati kalau pinjem barang dari Kak Mary ataupun teman-teman kakak akan jagain nih, Kak. Jangan sampai rusak lagi nih, Kak, kayak gini. Iya, setuju, Makasih ya, Kak. Kita Kak. jaga barang yang kita pinjam ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak Mary. Terima kasih. Iya, adik-adik. Wah, Kak Vera sudah lega nih. Kak Mary nggak marah. Ya, aduh. Nah, sekarang Kak Vera mau lihat adik-adik sudah semangat belum nih mau kega nih. Wah, sudah nguap-nguapnya sudah mulai hilang. Ada Hosiana nih sudah angkat tangan nih. Raiden juga nih udah mulai fokus nih. Iya, Ayo, betul. kita mau yel-yel sebentar yuk. Kega Warrior. Let's go. Sekali lagi. Kega Warrior. Terus, nih. Yes. Iblis. No. What? Nah, kakak mau ucapkan selamat pagi nih. Kita mau gerak-gerakan badan kita sambil nyanyi satu pujian ini nih. Ayo Kak Surya, kita gerak-gerakan badan kita dulu nih Kak. Mau lagu Selamat Pagi Tuhan Kak. Kita belajar ya gerakannya ya. Iya. Yuk, kita tunggu. Kita mau gerakan badan kita seperti apa nih? Sebentar ya. Sebenarnya ada Kakak Surya kemana nih pergi nih Kak Suryanya nih? Nih. Ya. Mana deh? Wah, adik-adik semuanya sabar menunggu. Bentar ya. Mulai goyang-goyangkan badannya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kami harap kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Goyangin badannya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mana gerakannya? Semangat yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima
biasa. Udah lebih segar ya. Siap kegaknya dimulai ya ibadahnya ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita panggil Kak Nadine nih untuk untuk bermain bersama. Ya, kita mau game dulu. Silakan Kak Nadine. Thank you, Kak Vera. Adik-adik, sekarang kita main gamesnya. Nama gamesnya adalah jari-jari jujur. Jadi nanti adik-adik dikeluarin tangannya lalu kasih lihat ke kamera ya kayak gini adik-adik. Nah, nanti kakak bakal kasih pernyataan ke adik-adik. Kalau adik-adik pernah ngelakuin atau masih ngelakuin, adik-adik nanti angkat satu jari ya kayak gini. Kalau misalnya yang kedua juga pernah ngelakuin, diangkat lagi jari selanjutnya dan seterusnya ya adik-adik. Udah pada paham belum? Kita coba satu dulu, Kak. Boleh, Kak. Coba dulu ya. Yang pertama, adik-adik masih takut sama gelap. Begini. Mau jadi anak jujur? Ya, ada yang masih, Kak. Luar biasa. Ya, pertanyaan berikutnya, Kak. Yang selanjutnya, adik-adik masih nggak suka makan sayur atau buah. Ya, yang nggak suka makan sayur dan buah? Adakah yang angkat kayaknya ya, Kak? Oh iya, masih ada, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Namanya juga masih belajar. Ya, Kak, lagi. Yang ketiga, setiap hari adik-adik rajin baca Alkitab dan berdoa. Wah, banyak ini, Kak. Iya, Kak, banyak yang angkat jarinya. Oke, selanjutnya ya adik-adik. Adik-adik masih suka marah-marah kalau lapar. Kak yang angkat jarinya. Ada tuh. Nggak apa-apa adik-adik, nanti kita belajar ya. Yang kedua, adik-adik pernah lupa buat beresin mainannya setelah main. Kak yang angkat jarinya. Oh, ada, Kak. Masih luar biasa jujurnya nih. Ya, yuk. Lagi, Kak. Kak Vera, coba lanjutin sisanya. Oh iya, oke. Nah, adik-adik nih, sekarang gantian. Tadi kan adik-adik yang ditanya sama Kak Nadine ya, udah suka marah-marah nggak? Terus suka masih nggak suka makan sayur, takut gelap. Adik-adik sudah jujur, jari-jarinya sudah terangkat. Sekarang banyak kakak-kakak di sini. Kakak-kakak mau buka videonya, ya gantian nih. Kakak-kakak juga harus bergantian main. Yuk kakak-kakak buka videonya yuk. Gantian ya, adik-adik yang kasih pertanyaan. Oke, nanti Evan sama Papa kasih pertanyaan satu ya. Kemudian Nemi juga boleh. Kemudian Hosiana boleh kasih pertanyaan. Nanti bergantian Kak Vera yang kasih tahu ya siapa dulu. Kemudian siapa lagi? Raiden juga boleh ya. Oh, satu lagi deh. Siapa yang kasih pertanyaan ya? Oh, Kerin boleh kasih pertanyaan. Ya, oke. Siap kakak-kakak. Pertanyaan pertama oleh Nemi. Ya, silakan Nemi. Dia orang kejauhan, orang pakai kacamata nih. Ya. Siapa sudah yang makan? Oh, kakak-kakak yang sudah makan. Iya, buka jarinya. Wah, ketahuan nih, sudah makan nih. Thank you, Nemi. Kemudian yang kedua, Evan. Evan sama Papa mau tanya apa nih, kakak-kakaknya? Boleh buka mic-nya.
Atau diwakilin? Siapa yang susah bangun pagi? Oh, kakak-kakak yang susah bangun pagi siapa? Ada ya? Aku ya. Kayaknya agak susah deh. Wah, ketahuan ini. Terus, Hosiana mau tanya apa, Hosiana? Yang lain mengamati ya. Lihat kakaknya nih. Kakak yang harus mandi. Kenapa? Siapa yang kakak-kakak yang harus mandi? Oh, siapa kakak-kakak yang males mandi? Oh, ada loh, Hosiana ya. Wah, seru nih. Coba sekarang Raiden mau kasih pertanyaan apa? Dibantu Mami ya. Ayo, silakan. Iya, jadi mandi. Mami boleh. Main-main ya, oke, dengerin kakak ya. Iya. Kakak yang belum sikat gigi. Waduh, siapa yang belum sikat gigi? Ya, bersyukur kakak-kakak sudah pada sikat gigi. Terakhir siapa tadi yang belum? Kok Kerin mau bertanya apa? Coba kita dengar Kerin. Ya. Nggak ada, Kak. Gak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke, satu lagi deh. Masih seru ini. Siapa? Oh, Gilbert. Gilbert mau tanya apa ke kakak-kakak? Gilbert mau tanya apa? Oh, belum ada. Kalau gitu, siapa? Hideo, Kak. Oh, Hideo boleh. Hideo tanya apa? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, kita satu lagi. Jangan pantang menyerah. Kita tanya Nemi. Ada pertanyaan apa lagi, Nemi? Apa ya? Apa ya? David, Kak, mau nanya. Siapa yang habis makan sudah minum? Oh, siapa yang habis makan nggak ingat minum nih, langsung minum. Oh iya, harus minum dong. David, coba David satu lagi ya, Kak. Bagaimana belajar sabar? Oh, kakak ya, siapa yang sudah bisa belajar sabar? Ya, semuanya. Wah, banyak nih jari-jarinya yang sudah terbuka. Yuk, terakhir kita buka semua jari-jarinya yuk, kakak-kakak dan adik-adik. Ya, kita tepuk tangan sama-sama ya. Yeay, hari ini sudah banyak anak-anak Tuhan Yesus yang jujur, termasuk adik-adik ya. Terima kasih sudah jadi anak yang jujur ya. Nah, adik-adik nanti bisa bikin pertanyaan-pertanyaan lagi juga mama papa di rumah ya. Mainnya lanjutin di rumah nanti setelah ibadah. Nah, habis itu kita mau belajar apa nih dari game ini? Sebenarnya kita belajar tentang jujur ya. Seperti ibadah hari ini, kita mau belajar tentang jujur ya. Jujur itu adalah apa? Berani mengatakan yang sebenarnya ya. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Kayak Kak Vera tadi, Kak Vera secara nggak sengaja putusin tas Kak Mary ya. Kak Vera bilang terus terang kalau tasnya Kak Mary putus ya. Nah, setelah kita mau berani bilang sebenarnya, kalau ada yang salah, kita juga berani memperbaiki. Kita mau minta maaf ya, dan
kita janji untuk lebih baik lagi, ya. Nah, biar kita semakin semangat nih jadi anak jujur, ya. Kita mau ucapkan kata kunci kita hari ini. Masih ada yang ingat kata kunci hari ini apa, yo? Apa ya yang minggu-minggu kemarin masih ingat enggak? Ada yang ingat enggak? Aku apa ya? Aku apa ya? Hosiana. Oh, Hosiana, masih ingat Hosiana? Saya senang dan berkata benar. Weh, luar biasa. Ya betul. Aku senang ya. Pakai senyum dong kalau senang ya. Aku senang. Mana jempolnya? Ya, liatin jempolnya semuanya. Angkat jempolnya. Lalu tunjuk ke dada ya. Aku senang ya. Berkata benar ya. Oke. Nanti bisa diulang ya di breakout room atau sama mama papa di rumah ya. Nah, adik-adik, kita juga punya contoh loh, ada tokoh Alkitab yang mengajarkan kita tentang kejujuran. Sambil kita memuji Tuhan, kita mau semangat dan kita boleh lompat-lompat ya. Yuk, kita dengarkan Yunus di perut ikan ya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Boleh goyang-goyangkan badannya. Boleh bertanya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam. Yeay. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk yang tenang ya, karena kita mau masuk ke firman Tuhan ya. Coba duduk yang nyaman dulu ya, adik-adik. Kita mau siapkan hati kita, mau siapkan telinga kita untuk mendengar ya. Dan stay sampai ibadah kita berakhir. Kita akan ketemu di breakout room dan ada foto bersama juga ya. Silahkan Kak Mary.
Terima kasih Kak Vera. Yuk kita mau dengar satu pujian dulu ya. Mata kecil. Anak kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya.
adik-adik, kita mau lipat tangan kita mau duduk yang diam, kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Tuhan, ini kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan telinga kami, menyiapkan mata kami untuk melihat, mendengar firman. Berkati kakak yang akan membawa firman-Mu, semua bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yes, yes, yes. Yuk, kita mau panggil siapa ya kakak yang bawa firman? Kak Indri. Kak Indri. Indri. Iya, halo. Halo. Wah, terima kasih Kak Mary, Kak Vera. Wah, tadi kakak udah lihat teman-temannya pada semangat-semangat ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, main games. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya duduk yang baik. Semuanya sudah duduk ya. Nah, telinganya dibuka, matanya lihat ke layar. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang ini. Kak Surya boleh dibantu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya,
Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhannya tentang Bapak siapa tadi? Bapak Yunus. Ya, betul. Bapak Yunus tadi diminta sama Tuhan. Iya, Bapak Yunus. Bapak Yunus tadi diminta sama Tuhan untuk pergi kemana? Ada yang ingat nggak? Pergi kemana? Wah, hebat. Betul, ke Niniwe. Tapi Bapak Yunus naik perahu kemana adik-adik? Ada yang dengar tadi kemana? Yesus. Ke Tarsis. Nah, sama nggak ya? Yesus. Diminta ke Niniwe, tapi Bapak Yunus naik perahunya ke Tarsis. Oh, beda ya adik-adik ya? Nah, berarti Bapak Yunus sedang tidak taat, ya. Bapak Yunus sedang tidak taat. Nah, lalu apa yang terjadi tadi? Kapalnya gimana kapalnya tadi? Wah, ada gelombang. Iya, ada gelombang badai ya. Aduh, hujan besar, gelombangnya, ombaknya kencang ya. Wah, kapalnya hampir aja mau kandas, mau binasa. Nah, lalu orang-orang di kapalnya mulai bertanya-tanya kan tadi ya, kenapa ini kok bisa terjadi gitu kan? Nah, terus adik-adik tadi perhatikan nggak? Begitu ditanya ke Bapak Yunus menjawab dengan benar atau Bapak Yunus berbohong? Ada yang perhatikan? Ah, Bapak Yunus menjawab dengan benar, dengan apa adanya ya adik-adik. Dengan benar. Iya, dengan benar, dengan apa adanya. Dia bilang, oh saya sudah tidak taat. Ya, bahkan dia bilang apa? Lemparkan saja saya ke laut. Wah, artinya Bapak Yunus mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Nah, berarti Bapak Yunus good ya. Meskipun dia pernah salah, pernah tidak taat, tapi Bapak Yunus mau berkata apa adanya. Dia mau berkata benar. Tidak ditutup-tutupi. Tidak bikin alasan. Tidak berbohong. Ya. Nah, Kak Indi punya gambar nih adik-adik. Nah, kita lihat bersama. Kira-kira ini gambar apa? Nah, sudah terlihat adik-adik? Boleh dibuka mic-nya. Kita ngobrol bareng. Coba. Oh, pasti pecah. Ya.
Nah, kira-kira kalau adik-adik lihat yang memecahkan vas, kira-kira siapa ini? Anaknya. Anaknya, ya. Nah, ada lagi nih, Kak Indi ada lagi gambarnya. Ada satu lagi. Nah, coba ditunggu ya, Kak Indi buka dulu. Nah, kalau ini gambar apa adik-adik? Gambar apa itu? Gambar apa? Tumpah ya. Ya, gelasnya jatuh, jadi susunya tumpah. Nah, kira-kira kalau gambar ini adik-adik perhatikan. Nah, kakinya itu kaki anak kecil atau orang dewasa? Anak ya. Nah, Kakak Indi tutup dulu ya gambarnya ya. Nah, biar kelihatan Kak Indinya. Ya, mungkin ceritanya tadi di gambar pertama anaknya memecahkan vas. Di gambar kedua mungkin anaknya lagi mau minum nih, tapi kesenggol atau pegangannya kurang kencang, akhirnya jatuh. Minumannya tumpah. Nah, kalau menurut adik-adik, kira-kira waktu papa mamanya tanya, siapa ini yang pecahin vas? Atau siapa nih yang menumpahkan minuman? Lebih baik kita mengaku atau kita diem atau kita ngumpet? Yang mana adik-adik? Bilang ya apa adanya ya. Iya, saya gitu ya, maaf, minta maaf ya. Nah, Kak Indi punya cerita nih. Anak Kak Indi namanya OB. Nah, waktu itu dia usia kurang lebih 4 tahun. Nah, suatu hari papanya Kak Indi, berarti kakeknya OB ya, lagi mau makan mie, udah selesai nih dimasak. Makan pop mie. Nah, siapa yang suka makan pop mie? Wah, Kak Indi suka juga loh pop mie. Ya. Nah, terus tapi kan panas tuh. Udah baru selesai. Ditaruh di meja. Nah, lalu OB, anak Kak Indi itu main bola di dalam rumah. Wah, dia tendang bolanya. Piung ke sana, ke sini. Wah, suatu kali setelah ditendang, kena gelas pop mie-nya adik-adik. Tumpah deh. Aduh. Nah, berarti OB sedang tidak taat ya. Adik-adik tahu apa yang dilakukan OB waktu itu? OB lari adik-adik ke dalam kamar. Dia lari. Dia ngumpet di bawah selimut. Lalu Kak Indi baru dari dapur. Kak Indi datang. Loh, Kak Indi ngeliat di meja ada pop mie yang tumpah. Lalu Kak Indi cari. Lah tadi kayaknya OB lagi main bola. Kemana ya anaknya? Kak Indi masuk ke kamar. Lihat. Loh, ada selimut yang gembung adik-adik. Ada isinya. Wah, Kak Indi tahu-tahu yang selimutnya. Siapa ini? Pas begitu dibuka ternyata OB. OB-nya lagi nangis di dalam. Nah, Kak Indi langsung connect deh. Langsung, berarti yang menumpahkan mungkin OB. Tapi Kak Indi nggak langsung menuduh loh. Nggak langsung, kamu ya tumpahin. Marah-marah. Enggak. Kak Indi cuma panggil, OB. Ada apa? Kok kamu sembunyi? Nah, terus OB berkata apa adanya ke Kak Indi. Dia bilang, aku main bola katanya. Terus, main bola? Terus kok ada mie tumpah di depan? Kak Indi nanya. Lalu OB bilang, iya kena bola katanya. Lalu Kak Indi bertanya lagi, terus kok OB sembunyi? Dia bilang, saya takut. Kak Indi ajak OB, ayo nggak apa-apa. Kita datang ke Opa ya, kita minta maaf. Nah, lalu Kak Indi ajak anak Kak Indi ajak OB untuk ke opanya. Terus kita minta maaf. Dan opanya nggak marah loh. Wah, jadi sejak itu anak Kak Indi tahu
kalau dia berbuat salah ataupun dia lagi nggak taat, itu dia berani berkata apa adanya. Dan dia nggak takut dimarahi. Daripada takut dimarahi, dia lebih takut kalau dia tidak berkata yang benar. Akhirnya nanti kalau satu kali kebohongan, ada banyak lagi kebohongan yang harus dia buat. Aduh, nanti jadinya suka berbohong, nggak baik. Nah, lalu ada sejak itu, jadi anak Kak Indi kalau salah, ya sudah, dia minta maaf. Nah, adik-adik nanti juga ya, kalau mungkin saat Kak Indi cerita, diingetin, oh iya saya pernah berbuat salah ini, saya belum minta maaf. Nah, boleh hampiri orang yang kita berbuat salah. Kita hampiri, kita datang, terus kita minta maaf. Maaf, waktu itu saya pernah melakukan ini, gitu. Ya, jangan takut, oke? Oke ya? Nah, ada lagi nih adik-adik. Terakhir. Kita tebak gambar lagi yuk. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar apa tuh? Sikat gigi. Sikat gigi. Iya, mau sikat gigi tapi adiknya nggak mau. Ya, tutup mulut ya. Iya. Nah, Kak Indi tutup dulu ya. Nah, Kak Indi punya cerita kedua tentang sikat gigi. Nah, tadi kan sikat gigi gambarnya ditawarin sikat gigi, adiknya tutup mulut ya. Aduh, nggak suka mungkin ya. Nah, tentang OB lagi nih adik-adik. Nah, anak Kak Indi yang tadi yang namanya OB. Nah, kan kalau di sekolah siapa di sini yang mungkin pernah diajarin oleh papa mama atau sama ibu guru cara sikat gigi? Ada yang pernah? Sudah ya? Iya, Ideal sudah ya. Nah, Hosiana juga sudah. Nah, kita kan nanti ntar pasti cepat atau lambat kita belajar ya sikat gigi. Nah, anak Kak Indi juga nih, si Obe, udah diajarin sikat gigi. Nah, jadi Kak Indi mulai kasih tanggung jawab belajar ya sikat gigi sendiri. Kak Indi percaya sama dia. Nah, lalu jadi Kak Indi cuma siapin aja tuh sikat gigi sama odolnya. Habis itu Kak Indi kasih ke Obe biar Obe belajar untuk menyikat gigi sendiri. Tapi adik-adik, nah, tahu nggak? Nah, sikat giginya kan harusnya begini ya, atas bawah, kanan, kiri, terus dalamnya, terus bawahnya, atasnya, semuanya harus disikat, ya kan? Ya. Anak Kak Indi, OB, sikatnya begini adik-adik nih, cuma begini nih, depannya aja, habis itu kumur-kumur, selesai. Adik-adik tahu apa yang terjadi habis itu? Mau tahu nggak yang terjadi apa? Nih, Kak Indi kasih lihat yang terjadi habis itu adik-adik. Sakit. Nah, ini giginya OB. Kalau adik-adik lihat di bawah sebelah kanan ada bolong. Lihat ya, papa mama boleh bantu adik-adik untuk melihat. Nah, ada bolong tuh di bawah sebelah kanan. Nah, Kak Indi tutup lagi ya. Nah, itu akibatnya adik-adik. Nah, begitu di pemeriksaan gigi, nah ini OB-nya nih nongol. Begitu di pemeriksaan gigi, di foto, ketahuan bolong. Lalu Kak Indi bertanya, OB, belakangnya bolong. Kamu sikat giginya semuanya atau gimana? Apakah sampai ke belakang enggak? Nah, dan OB baru ngomong ke Kak Indi, iya Mami, aku depannya aja, habis itu udah. Aduh, coba adik-adik, kalau waktu itu dari awal OB berkata apa adanya, mungkin nggak bolong ya.
ya, puji Tuhannya masih waktu itu nggak sakit gigi, cuma bolong aja. Nah, pas Kak Indi tanya lagi, Kak Indi nggak marah sama Obe, tapi Kak Indi tanya, kenapa kok kamu nggak gosoknya sampai ke belakang? Nah, lalu Obe baru bilang, iya Mami, habis sikatnya tajam, kata dia. Kalau ke belakang sakit. Nah, terkadang mungkin kan bukan Kak Indi yang sikat ya. Kak Indi nggak tahu sikat gigi Kak Indi sama sikat gigi Obe kan berbeda. Ternyata mungkin sikat giginya nggak enak. Wah, dari sana Kak Indi baru bilang, ya kenapa Obe nggak cerita dari awal? Iya, Obe nggak tahu katanya, cuma karena sakit jadi depannya aja yang disikat. Nah, berarti dari sini kita belajar ya adik-adik ya. Jika ada kenapa, tidak boleh kita umpetin, kita diam saja. Kalau ada apa, kita harus berkata apa adanya, ya. Kita belajar jujur, ya. Jadi supaya giginya nggak bolong. Nah, sekarang Kak Indi mau nanya, tadi kakak-kakak perasaan ditanyain loh, siapa yang rajin sikat gigi, malah sikat gigi. Sekarang Kak Indi mau nanya, adik-adik pada rajin nggak sikat gigi? Wah, rajin ya. Wah, hebat. Iya, kita harus selalu menjaga ya. Nah, gitu. Jadi dari cerita anak Kak Indi kita bisa belajar ya adik-adik. Kalau kita melakukan kesalahan, kita boleh bersembunyi tidak? Coba Banti kakak jawab. Boleh bersembunyi nggak? Jujur. Nggak boleh. Lalu kalau kita ada kesulitan atau kita ada masalah, kita diam aja atau kita katakan, kita sampaikan ke mama dan papa. Kita bilang ya, nggak boleh diam aja ya. Lalu kalau kita sudah tertangkap salah, kita bilang apa adanya atau kita bohong. Kita harus apa? Jujur. Ya, luar biasa adik-adik. Nah, sekarang firmannya sudah selesai ya. Kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas pribadi Bapak Yunus yang sudah mengajarkan kami untuk berkata benar, berkata apa adanya Bapak. Kami mau menjadi pribadi yang jujur Tuhan, yang berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak Bapak. Bapak pimpin Tuhan kami setiap hari, supaya Tuhan pada saat kami di dalam keseharian kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami bisa berkata benar, berkata jujur, apa adanya Bapak, tidak ditutup-tutupi. Dan apabila hari ini ada Tuhan ingatkan di dalam diri kami, hal-hal yang belum kami berkata jujur, biarlah Tuhan Kau yang berikan kami hati untuk bisa mengakui, bisa berkata apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa, biarlah kami terus Tuhan Kau bentuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berani berkata benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Nah, kita panggil lagi yuk Kak Mary, Kak Vera. Iya, Kak. Ya, Kak. Adik-adik, yuk, mana jempolnya? Kita mau ucap terima kasih kepada Kak Indri. Kak Indri, terima kasih firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Tamili. Terima kasih juga, Gilbert. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan.
Siapa yang masih ingat ayat hafalan bulan ini apa? Efesus 4 ayat 25a. Ya, luar biasa. Buanglah dusta dan katakanlah benar. Wow, luar biasa Gilbert. Yuk sekarang adik-adik kita mau sama-sama ayat hafalan ya. Di mana tadi seperti yang dikatakan Gilbert, Efesus 4 ayat 25a. Yuk sama-sama ya adik-adik, mana tangannya? Efesus 4 ayat 25a. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Sekali lagi ya adik-adik. Efesus 4 ayat 25. Nah itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Ya, adik-adik sudah hafal semua? Ntar kita coba di breakout room ya. Sekarang kakak mau bertanya nih. Ada yang mau kasih kesaksian tentang tema minggu ini, bulan ini tentang jujur? Sesuai dengan firman-Nya ada? Jujur. Kayaknya adik-adik biar ngomongnya lebih banyak di breakout room aja Kak Mary. Oh gitu. Iya. Ya, kita mau foto ya Kak. Iya, mau foto dulu ya. Oke Kak. Yuk adik-adik, pasang gaya yang keren. Wah, Udah, posyandu udah siap nih. rambutnya disisir dulu nih yang rapi. Kasih gaya yang keren. Kita minta tolong Kak Surya ya, siap-siap. Siap Kak, bentar aku lagi Bayar setting. ya. Semua udah nyalain videonya? Semua udah nyalain videonya? Kita lihat ya, sepertinya sudah semua nih. Ayo, Sudah siap? ini yang keren ya. Kakak kasih hitungan 1, 2, 3. Ketiga kita foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Lagi Kak. Sekali lagi ya. Ayo gayanya yang lain lagi yuk. Ikutin Hosiana. 1, 2, 3. Oke Kak. Terima kasih Kak Surya. Adik-adik, ibadah udah selesai. Kita mau berdoa bersama. Doa sebelum. Oh, ada pengumuman Kak. Oh iya, Sebentar, maaf. Kak. Maaf. Ada pengumuman. Yuk, pengumuman dulu ya. Kak Surya, minta tolong. Ya Kak. Nah, untuk Papa Mama, renungan harian anak dapat diakses lewat Instagram maupun aplikasi Abalove KTC GGC ataupun lewat Facebook atau lewat link yang ada di layar ini. Papa Mama bisa foto ya, supaya gampang ingatnya dan gampang carinya. Lanjut. Kak. Nah, jadwal komsel anak juga bisa difoto ya. Ada hari Jumat jam 19.45 1 kali seminggu. Ada hari Sabtu itu ada 4 kali. Ada yang jam 10 1 kali seminggu. Ada yang jam 4.30 untuk 1 kali seminggu. Ada yang jam 18.15 1 kali seminggu. Ada hari Sabtu yang jam 5 yang 2 minggu sekali. Ada yang jam 19 1 minggu sekali. Ini semua untuk anak-anak kelas besar. Kelas kecil sama kelas besar ya adik-adik. Lanjut Kak. Nah, sekarang tentang ibadah nih.
ibadah gereja anak Kega yang kelas besar ke kelas kecil sekarang udah bisa tatap muka. Nah, udah bisa datang ke gereja mulai dari 8 Mei. Kalau untuk yang di KTC ada di ruang mana? Di ruang Pelangi, mulai dari jam 8.30. Nah, untuk yang di GGC, di Rukan Avenue, 155 atau 156 lantai 2, jam 10.30. Jangan lupa ya, adik-adik yang mau ikut ibadah onsite, sudah divaksin, pakai masker, bawa alat Alkitab dan alat tulis. Nah, untuk kita yang bayi sama balita, kita minggu pertama dan minggu ketiga, kita ada Zoom seperti yang ini ya, Zoom online. Sedangkan di minggu kedua, minggu keempat, minggu kelima, kita ibadah lewat YouTube. Pengumumannya. Adik-adik, yuk. Sebelum kita doa selesai ibadah, ingat ya adik-adik jangan langsung leave dulu karena kita ada breakout room. Sekarang kita mau berdoa nih, adik-adik. Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah hari ini. Tuhan, beri kami hati untuk dapat belajar berkata benar, berkata jujur, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, secukupnya Tuhan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan juga seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Adik-adik jangan leave ya, kita ketemu di breakout room, kita ngobrol ayat hafalan, dan kita juga kata kunci.